Beberapa waktu yang lalu saya memang memberikan komentar tentang yang fadilah. Saya menjumpai ada cetakan Yasil Fadilah itu antara teks Al-Quran pada surah Yasin dengan doa itu tidak ada pembatas. Tidak ada pembatas. Jadi campur aduk antara teks kalam ilahi dengan doa. Nah ini yang saya tentang itu. Bahkan saya mengatakan kalau bisa itu ditarik dari peredaran. Karena antara teks kalamullah kok dicampur dengan teks, apakah itu doa? Doa itu merupakan doanya para ulama, ya. Itu karena mencampur aduknya seperti itulah. Saya tidak setuju terhadap itu. Karena dahulu saja pada masa zaman Abdullah bin Mas'ud, jarridul masahif. Jaridu al-masahif. Jadi tulislah mushaf itu, yang ditulis adalah teks Al-Qur'annya itu saja, jangan dicampur-campur dengan yang lain. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah melarang orang menulis mushaf dicampur dengan yang lain, ya. Jadi kenapa? Man kataba anni syai'an ghairal Qur'an falyamhuhu. Siapa orangnya yang menulis dariku selain Al-Qur'an, maka hapuslah. Itu tujuannya itu adalah pada saat Nabi sedang sibuk-sibuknya mengurusi Al-Qur'an, jangan sampai menulis yang lain. Pada awalnya itu para sahabat dilarang untuk menulis ucapan-ucapan Nabi. Karena pada saat itu media-media untuk menulis Al-Quran itu masih terbatas. Akhirnya para sahabat ada yang menulis dengan Al-Quran dengan itu. Nabi melarang. Substansi daripada itu jangan sampai tercampur antara teks Al-Quran dengan hadis-hadis Nabawi. Coba hadis Nabawi saja sudah nggak boleh dicampur dengan. Ya, tapi sebagian cetakan Yasin Fadilah itu ya sudah ada pembatasan. Ini teks Al-Quran surat Yasin, ini doanya itu. Kalau masih ada, selama masih ada pemisah, itu nggak apa-apa. Karena itu berarti membedakan antara teks Al-Quran surah Yasin dengan doa-doa seperti itu. Itu saya tidak mempersoalkan tentang doa-doanya. Semuanya doanya bagus. Hanya itu saja, teknis penempatan ayat-ayat suci Al-Quran itu jangan dicampur adukkan dengan hadis-hadis ataupun doa-doa yang dibikin oleh para ulama, para aulia sholihin. Itu saja itu masalahnya. Karena orang awam akan menganggap bahwa semuanya itu adalah ayat suci Al-Quran semua. Ya, padahal itu berbeda. Jadi kita ini harus membedakan mana itu ayat suci Al-Quran dan mana itu adalah yang bukan ayat suci Al-Quran. Nanti kalau seandainya didiamkan seperti itu saja, nanti pada satu saat orang menganggap bahwa itu adalah Quran semua. Kita tidak ingin kalamullah itu dicampur dengan kalam yang lain. Saya kira itu yang protes itu. Yang lain-lain nggak ada yang